Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis Al-Bukhari nomor 5027. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis juga riwayat Al-Bukhari nomor 5028. Maksudnya, sesungguhnya orang yang paling utama dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengenai keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya juga diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari, termasuk orang yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud nomor 1452, At-Tirmidzi nomor 2907. Lafaznya adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ibnu Majah dan An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ibnu Majah nomor 211, hadis sahih. An-Nasa'i dalam As-Sunnah Al-Kubra nomor 7983. Maksudnya, sesungguhnya orang yang paling utama dari kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Penjelasan hadis adalah sesungguhnya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain adalah lebih utama daripada orang yang beramal dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tanpa mempelajari Al-Quran dan tanpa mengajarkannya kepada orang lain. Karena sesungguhnya termasuk yang dikehendaki oleh hadis yang telah disebutkan adalah tercapai dengan mengajar Al-Quran setelah mengetahuinya. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain tercapai baginya manfaat yang disebutkan hadis. Berbeza dengan orang yang hanya mengamalkan Al-Quran saja untuk dirinya sendiri. Malahan termasuk paling mulia amal adalah mengajar orang lain. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain mestilah dia mempelajari Al-Quran sebelum dia mengajarkannya. Al-Quran adalah paling mulia ilmu. Lalu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah lebih mulia daripada orang yang belajar selain Al-Quran, sekalipun ada dia mengajarkannya kepada orang lain. Inilah kelebihan Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya menghimpun antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah kesempurnaan
bagi orang yang mengajar dan yang diajar, dan menghimpun antara manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah paling utama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat 33, yaitu waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk muslimin, orang-orang yang berserah diri. Di dalam ayat ini orang yang Allah bertanya siapa yang paling baik perkataannya dari daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Tidak ada orang yang paling baik selain daripada orang yang menyeru dan mengajak kepada jalan Allah. Cara paling baik mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengajarkan Al-Quran. Sebaliknya, orang kafir adalah orang yang menghalang orang lain untuk mengikuti Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 157, yaitu faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sarafa anha. Maksudnya, siapakah yang paling zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menghalang orang lain dari mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Islam telah mengajarkan kepada umat Islam untuk gemar mengajarkan ilmu secara umum. Mengajarkan ilmu adalah termasuk ibadah yang utama yang boleh mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal itsmi mithlu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Hadis Muslim nomor 2674. Maksudnya, sesiapa yang menyeru manusia kepada suatu petunjuk, niscaya ada baginya ganjaran sebanyak ganjaran orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Tidak berkurang banyaknya ganjaran tersebut sedikit pun. Sebaliknya, sesiapa yang menyeru manusia kepada suatu kesesatan atau keburukan, niscaya ada baginya dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Tidak berkurang banyaknya dosa tersebut sedikit pun. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah dari Hamad bin Ibrahim mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-21 Al-Anbiya ayat 47, yaitu wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Maksudnya, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal manusia pada hari kiamat. Hamad bin Ibrahim mengatakan yang maksudnya didatangkan amalan seorang lelaki lalu diletakkan dalam timbangan amalnya pada hari kiamat dan timbangannya ringan, lalu didatangkan sesuatu seperti awan putih dan diletakkan dalam timbangan amalannya dan timbangannya menjadi berat, lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu tahu apa awan putih ini? Lalu dia menjawab tidak tahu. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah keutamaan ilmu yang dahulu kamu di dunia telah mengajarkannya kepada manusia. Paling mulia ilmu adalah kitabullah Al-Quran, dan adalah keadaan orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain lebih mulia dari orang yang mempelajari ilmu selain Al-Quran, sekalipun dia mengajarkan ilmu tersebut. Ats-Tsauri telah menjadikan hadis ini
sebagai dalil bahwa mengajarkan Al-Quran yang mulia melebihi seluruh amalan dalam darjatnya. Ketika beliau ditanya mengenai jihad fisabilillah dan mengajarkan Al-Quran, beliau menjawab, mengajarkan Al-Quran lebih utama. Oleh karena itu, orang-orang soleh terdahulu sangat suka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sungguh telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sangat suka mengajarkan para sahabat Al-Quran. Sama ada baginda sendiri yang mengajarkan mereka atau meminta sahabat utama untuk mewakili baginda mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Telah diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu tasyahuda kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Hadis riwayat Muslim nomor 403. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, kata Ibnu Abbas, at-tasyahud sebagaimana baginda mengajarkan kami surat Al-Quran. Telah diriwayatkan hadis juga dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kama yu'allimuna surah minal Quran. Hadis Al-Bukhari nomor 1166, Abu Dawud 1538. Maksudnya adalah Rasulullah SAW mengajarkan kami salat istikharah dalam semua urusan atau perkara sebagaimana baginda mengajarkan kami surat Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat surat-surat Al-Quran, sebagaimana baginda juga mengajarkan at-tasyahud dan salat istikharah. Telah diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashghulu fa idza qadama muhajir ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dafa'ahu ila rajulin minna yu'allimuhul Qur'an. Musnad Ahmad juz 5 halaman 324. Maksudnya adalah Rasulullah SAW tengah sibuk, lalu apabila datang seorang muhajir, sahabat muhajirin seorang sahabat dari muhajirin kepada Rasulullah SAW, baginda menghantarnya kepada salah seorang dari kami untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Jadi kalau Rasulullah SAW sibuk, Rasulullah meminta sahabat untuk mengajarkan sahabat yang datang untuk mengajarkan kepadanya Al-Quran. Telah diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ba'atha Mu'adzan wa Aba Musa ilal Yaman fa amarahuma ayu aliman nas Al-Quran. Musnad Ahmad juz 4 halaman 397. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, lalu baginda menyuruh kedua-duanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di sana. Atas manhaj cara yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW ini, jadilah orang-orang salafus soleh setelah zaman Rasulullah SAW sangat suka untuk menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Hadis khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Hadis yang sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, adalah sebagai kesaksian dari Rasulullah SAW bahwa Ahlul Quran, bagi Ahlul Quran, bahwa sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik manusia. Jadi sekali lagi hadis ini adalah sebagai kesaksian dari Rasulullah SAW bagi Ahlul Quran bahwa sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik manusia kalau mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tapi kalau mereka tidak mengajarkannya kepada orang lain, maka tidaklah mereka sebaik-baik manusia. Syaratnya ada dua. Yang pertama tadi adalah man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran
dan selanjutnya wa'allamah, dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Rasulullah SAW tidaklah bersabda khairukum aktsarukum mala, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak hartanya. Juga Rasulullah tidak bersabda wala ausaukum aqara au nahwa dzalika min khitamid dunya. Rasulullah juga tidak bersabda sebaik-baik kamu adalah orang yang mempunyai tanah paling luas, atau perkara seperti demikian dari harta benda dunia. Jadi sebagai ukuran orang sebaik-baik manusia adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Termasuk di dalamnya adalah mengamalkan Al-Quran, karena sesungguhnya ilmu apabila tidak diamalkan bukanlah ilmu secara syariat Islam. Dan perlu diingat, telah disepakati bahwa sesungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jahil, tidak berilmu. Karena ketidaktahuannya, karena jahilnya dia, maka dia bermaksiat kepada Allah. Tapi begitu sebaliknya, dia mempunyai ilmu, apalagi ilmu terhadap ilmu Al-Quran, maka dia akan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada manusia atau orang lain. Selanjutnya, apa yang perlu seorang muslim perlu belajar tentang Al-Quran? Seorang muslim perlu belajar tentang cara membaca Al-Quran. Termasuk dalam cara membaca Al-Quran adalah bagaimana membaca huruf-huruf Al-Quran, yaitu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, berdasarkan makhrajnya, tempat huruf Al-Quran keluar. Bacalah dengan tempat huruf Al-Quran keluar, mulai dari alif sampai hamzah. Semuanya ada tempat keluar huruf. Bacalah sesuai dengan tempat keluarnya huruf. Lalu membaca Al-Quran berdasarkan hukum membaca Al-Quran atau tajwid Al-Quran. Apakah itu izara, idgham, ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya panjang pendek, cara membaca panjang dan pendeknya bunyi Al-Quran. Dan juga kalau boleh belajar taranum, bagaimana supaya Al-Quran itu indah didengar ketika dibacakan, apatah lagi dibacakan oleh imam sholat di masjid-masjid, supaya makmum akan khusyuk mendengarkan bacaan imam. Tetapi apabila bacaan imam sholat di masjid-masjid tidak bagus, maka akan rusaklah sholatnya makmum di belakang imam yang tak pandai membaca Al-Quran. Maka disarankan kepada para imam-imam di masjid supaya membaca Al-Quran dengan baik dan sedikit taranum, supaya menambah semangat dan khusyuknya para makmum di belakang imam. Perlu juga dipelajari, selain membaca Al-Quran secara hukumnya dan taranum, perlu juga dipelajari bagaimana memahami dan mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran. Juga bagaimana mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi dan secara bermasyarakat. Kemudian pada akhirnya ayat-ayat Al-Quran yang telah dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, ataupun kepada orang lain, maka ayat-ayat Al-Quran tersebut diajarkan kembali kepada terutama keluarga, masyarakat sekitar atau tetangga atau jiran, dan orang-orang lain dalam masyarakatnya. Tuan, puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.